Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina ilal khairat. Para alim, para tokoh, hadirin hadirat, para orang tuaku sekalian, jamaah maghrib dan insyaallah jamaah isya yang saya muliakan. Alhamdulillah, tidak terasa dekne sedingi ida visi malam Sabtu pertama di bulan Desember ini. Insyaallah malam hari ini seperti biasa kita membaca buku ulama-ulama kita, dan malam hari ini bukunya Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. At-Tazkirah itu peringatan-peringatan isinya. Peringatan akhirat, peringatan hidup, peringatan kubur, dan seterusnya. Saya memilih, Bapak Ibu sekalian, sini babu dzikril mauti wa fadlihi wal isti'dadi lahu. Wah, ini kayaknya jarang yang angkat ini karena biasanya ada yang memotivasi agar umat tidak diingatkan ini. Bab tentang mengingat kematian, apa keutamaannya dan bagaimana persiapan menghadapinya, kata Guru Taini. Isinya ini saya lihat adalah riwayat-riwayat dan pendapat para ulama. Riwayat pertama yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi, dari riwayat Imam An-Nasai, Nabi Hurairah, hadis sepuluh Nabi Hurairah, maka Nabi sallallahu aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yakni al-mauta, yaitu kematian. Ini berbeda, pernah saya sampaikan ki pulau peletu kaki makada ia biasa kawan kalinya si di penceramah makadai ini umat jangan selalu diingatkan kematian, karena kalau umat ini selalu disampaikan kematian, nanti umat ini menjadi umat yang mati, dia bilang. Awalnya saya menerima materi ceramah itu apa adanya. Ternyata setelah kita belajar, ini nampaknya bertentangan dengan hadis Nabi. Iya kona bitta, seperti riwayat pertama yang dari kitab ini, makadai Nabi sallallahu aksiru dzikra hazimil lazat. Tapamigaiwi tu marengeraki risewa-sewa angkai pataddengi nyamange, yakni al-mauta, yaitu kematian. Ini perintah dari Rasul. Kita baca dululah riwayat-riwayat yang ada. Ibnu Umar, ini dari Ibnu Majah. Kasidi betu Sayyidi Ibnu Umar, anak-anak Sayyidina Umar bin Khattab. Qala kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkasi diwattu nasa tudangi si bawa nabita, wajah rajulun, kemudian engkasi diurani minal ansari oleh Madinah,
Wa sallama ala nabi, mak beri selang ikut Nabi ta. Assalamualaikum ya Rasul. Ini rupanya ini di masjid ini. Wa qala ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Maka dia ranewe, ya Rasul, ni gatau kami na malabbi ukulino. Kadai Nabi ta, qala ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia di dunia ini adalah orang yang paling makasingnya to kami nam makasingnya ampena. Jadi itu yang biasanya ampe, itulah yang menjadi penilaian Allah dari kita. Makanya keberagamaan seseorang itu ujung-ujungnya diukur dari ampe. Dan ini tidak mudah. Kemuliaan seseorang diukur oleh kampena. Ya. Ini kata Rasulullah SAW. Maka ada hadis, innal mu'mina, Nabi tadi hadis yang lain tidak di sini, la yudriku bihusni khuluqihi darajatas saimil qaimi atau kama qala. Ia tu nasa Nabi tato selenge, dia bisa mencapai derajatnya pas sempajat tahajud dan dia pas puasa. Bihusni khuluqihi, nasabak kesinna ampena. Jadi maksudnya ini, angkato taumaturi sorimondri de na mega sampajam peninna. De to na mega sampaja sunnana. Tetapi begitu sampai di akhirat, derajatnya itu mencapai mereka. Apa yang membuat dia mencapai derajat itu? Bihusni khuluqihi, dari kebagusan akhlaknya. Nah, sekarang seluruh dunia sadar ini sehingga mereka membahas karakter. Sekolah-sekolah, pesantren, bahkan sekolah umum bahas karakter. Cuma karakter itu sifatnya lebih umum. Di mana bedanya dengan akhlak? Ya kalau akhlak sumbernya dari akidah. Jadi ya roh ampe kesinah lahir dari apa to ngenna kepuangan Allah Ta'ala. Jadi akhlak itu masuk karakter, tapi karakter belum tentu akhlak. Akhlak insya Allah itu karakter, etika. Tetapi etika, karakter belum tentu akhlak. Nah sabayiru akhlak lahir dari akidah kepuangan Allah Ta'ala. Sana lahir dia tidak keluar. Itulah akhlak. Jadi selamat kepada yang bagus akhlaknya, apalagi kalau ditopang dengan alena topa rajin mesempajang, alena topa puasa sunnah, alena topa rajin sedekah, maka si topa ampena, derajatnya ini susah dikejar. Sedangkan lagi tania pas sempajang, tania pas puasa sunnah, maksudnya tania pas sempajang sunnah, tidak banyak puasa salatnya dan puasanya, derajatnya di akhirat sejajar dengan orang yang salat tiap malam. Al-Qaimi yang dimaksud oleh Nabi itu adalah orang yang salat sunat setiap malam. Kemudian jadi makanya Nabi ta nigat tau kami nama kasing polino, makanya Nabi ta tau kami nama kasing yang pena. Setelah itu dia bertanya lagi, fayul mu'minina akyas. Nigatosi kami namatca ya Rasul, makanya Nabi ta aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Orang yang cerdas di dunia itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Ini kemuliaannya ini. Pertama dinilai oleh Rasulullah tuacaya. Wa asanuhum lahu lima ba'dahu istidada, dan
yang paling bagus persiapannya untuk mengoloi wiyaro amat tengenna. Insyaallah kalau ini di pemikiran selalu ingat mati, insyaallah dia nalese salah tuh tengenna ya tuh tahu. Sadar itu. Makanya kata Rasulullah, kuntu nahaitukum man ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Ya Rabbi asana nabi tawaca manangi untuk ziarah kubur, ya maka loka ki mas ziarah kubur, pergi ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukum al-akhirah, karena itu ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat, mengingatkan kepada kematian. Walaupun terkadang banyak kita biasa, beberapa orang sebiasa kita lihat tidak tercapai itu karena pergi di kuburan, dia tidak mengingat akhirat, malah ketawa-ketawa dan seterusnya. Jadi ini Rasulullah memerintah kepada kita untuk banyak mengingat akhirat. Nah, di antara kelebihannya, waqila lahu, ini pernah dikatakan oleh sahabat kepada Nabi ya Rasulullah, suruh nepung Allah Ta'ala, hal yusaru ma'as suhada ya hadun, engkau tahu maturi surimon riyai pak depungan ngisi bawa to masih sahid adakah nanti ya Rasul, dia tidak mati sahid tapi pasti gabungi oko suruga di bawah to mati saya, maka dia Nabi maka dia rusak enggak gak? Ada kira-kira ya Rasul orang tidak mati sahid tapi di akhirat nanti dikasih gabung tinggal bersama orang mati sahid, adakah? Maka dia Nabi ta, ya engkah? Qala na'am. Maka dia Nabi ta, ya engkah? Mayyadhkurul mauta fil yaumi wal lailati mi'at isrina marrah, yaitu orang-orang yang mengingat kematiannya dalam sehari semalam 20 kali. Ya. Kalau kita percaya kepada Imam Al-Qurtubi, maka ini hadis dimasukkan oleh beliau dalam bukunya. Jadi dalam sehari semalamnya dia ingat amat tengenna BK20. Mungkin mau tidur diingat lagi, di sementara bekerja ingat lagi. Akan bedalah dengan orang yang tidak tahu padilannya. Bahkan ini nauzubillah kalau kita mau dijauhkan dari mengingat mati oleh sebahagian. Tidak, nanti kita luruskan bagaimana mengingat mati yang benar. Bapak Ibu sekalian, ini ada seorang ulama tabi'in, namanya At-Taimi. Maka dai syai'ani qata'anni ladzatad dunya. Ang kedua na sesewa-sewa kulino ye tak detonga nyaman nalino ku papinadiku. Nomor 1, zikrul maut, mengingat kematian. Yang kedua, wa zikrul wuquf baina yadillah, ya ku ngerang inasang matu tetong ariorola pung Allah Ta'ala untuk leperesa malaku tak de nyama kualeku. Ya. Kematian dan mengingat saat wukuf. Di kitab Tanwir narekoi pak depungan ni tawe di padang mahsyar, kita semua insyaallah ada di sana, bangkit dari kubur kemudian digiring laitiwi kisi di lapangan rata, itu namanya mahsyar. Hasyara itu mengumpul, jadi mahsyar itu tempat berkumpul. Mapamula Nabi Adam letuk manusia pacapura, manusia terakhir hidup. Kemana ngi mak depu ngekro? Banyak pa orang ini. Jangan kita pikirkan dari kumak depu ngeni langsung diperiksa amalnya orang. Oh tidak seperti itu kata kitab Tanwir. Denakwar. Riwayat yang dibaca oleh mereka termasuk At-Taimi ini, ternyata orang berdiri di situ hitung tahun. Degaga cinungan.
Tidak ada tempat bernaung, tidak ada pohon, tidak ada. Itu kagak Pak Balu ese. Inilah siksaan pertama yang dirasakan oleh masyarakat di Padang Mahsyar ini. Di situ juga lah nanti turun syafaat pertamanya Nabi Muhammad. Bantuan pertama Nabi Muhammad di sini. Karena tetong itu bukan hitung jam, hitung tahun. Hitung tahun. Saya tahu itu karena saya bacakan anak-anak pesantren dan kebetulan kita lewati bab yang itu. Yaumul wukuf asanna. Yaum itu hari, wukuf itu tetong. Dikatakan ya setetong nasabah. Memang orang tetong nyero ya setetong matajeng. Agak tajeng melo lay parisa malakna. Dan itu hitung tahun. Seandainya tempat yang sejuk, ber-AC, berkipas kayak Islamic Center ini kan enak. Yang ada di sana riwayatnya itu danus syams si cawekengi matasso okoluta wa yustaddu harruhu, dan panasnya itu ditambahkan dari panasnya matahari yang sekarang. Si cawe ke poleuluta si jepe toni, tidak ada yang pakai baju, tidak ada minuman. Bayangkan saja itu keadaan. Kata Syamin Kurdi, onror jinna yoro onronge kode metona salama tawe tergantung amalakna itu satu kaki bertumpuk-tumpuk sampai 1000 kaki. Onroegan na tahu. Nah nareko ngerang ye, dan harus diingat. Maka dia mengakui ini pengalaman pribadinya dia. Terdengin asanya menelino, tidak enak makannya, tidak enak makannya. Diingat kematian, tidak enak makannya. Karena Umar Abdul Aziz ini, Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah. Yajma'ul fuqaha'a fayatazakarun. Biasa dia napak depungan pandrita. Ini kan presiden ceritanya. Nobu ya pandrita perintah. Tabe kita pertemuan dulu. Jadi napak depungan pandrita agak najama. Fayatazakarunal mauta wal qiyamata wal akhirata. Kemudian disuruh bahas sama beliau-beliau ini, engkalena korot udang pengajian, engkalena presiden napanggil ulama untuk membahas tentang bagaimana kematian, bagaimana kiamat, bagaimana akhirat. Fayabkauna mereka itu semua menangis, hatta ka'anna baina aidihim janazah. Seakan-akan engkau mati koyolona. Padahal legaga mati koyolona, cuma pembahasan itu sengaja disetting, membahas kematian, membahas akhirat, membahas kiamat. Maka teriamanannya presidennya si bawah pandrita-pandrita nobie yang diundang itu. Apa tujuannya ini? Pasti dia ingin menjalankan perintah Nabi SAW. Bapak Ibu barangkali pernah ingat di internet bagaimana seorang presiden Iran, Ahmadinejad, bisa dicari di Google, Ahmadinejad atau di YouTube. Sengaja dia baringkan dirinya ke kelobongnya. Jadi entah dia siapkan khusus untuk dirinya atau apa. Dia ada lubang pada kalau bukit buru kemudian matindro dia baring di dalam, dia dakwai dirinya dengan cara itu. Dan saya kalau lihat kitab-kitab klasik, memang ini diantara yang dilakukan oleh pandita-pandita riolo, ulama salaf, tabiin, sahabat. Sengaja kalau hatinya mulai keras-keras lagi, malas lagi beribadah, tulimino minat kepikirikin, lupa ini
akhiratna sengaja dia baring di situ, nah podangnya lena baku ko matu he. Adakah hasilnya? Bagus hasilnya. Di antara hasil yang kita lihat dari Ahmadinejad adalah dialah yang dicatat oleh sejarah Presiden Iran mantan, presiden yang sederhana sampai kaos kaki yang dia pakai, kaos kaki berlobang. Sebab kau kasih kaki nana pakai mopi, diberikan fasilitas negara berupa mobil mewah. Ini namanya presiden orang 01 kan, pasti mobilnya juga mobil 01. Dek nalai, dek napake, agak napake, dia memakai motor tua warisan orang tuanya. Artinya dunia bukan menjadi, mungkin kita tidak boleh berprasangka buruk, maka pencitraan kapang tidak boleh kita menuduh. Yang jelas di berita dan digambar engkau dia baring di dalam lubang pakai baju biru. Ahmadinejad, mantan presiden Iran, dan kelihatan bahwa dia tidak hubud dunia. Ia nena jamai ke Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah dalam sejarah salah satu khalifah yang sukses menjadi pemimpin. Ondro sukses menjadi pemimpinnya, sampai uang zakat itu ditawarkan di daerahnya oleh Basnas, tidak ada bisa ambil karena sejahtera semua orang. Dibawa ke kampung lain, sejahtera juga di sana. Sampai dibawa nyebrang ke negara lain, zakatnya orang. Di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ondro sukses nih Umar bin Abdul Aziz memimpin negara itu waktu sebagai khalifah. Bapak Ibu sekalian, jadi ini tetap ingin disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa jangan lupa mengingat mati. Ini ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Saya lihat datanya Sufyan Ats-Tsauri, ternyata beliau adalah ahli fikih dan ahli hadis. Pandita lopo ya, ulama-ulama besar yang lainnya seperti Imam Syafi'i dan Imam Mazhab merujuk ke dia. Walaupun pendapatnya tidak menjadi mazhab, tetapi Imam Mazhab merujuk ke pendapatnya ini. Namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dia bilang apa? Abu Nuaim menceritakan, kana Ats-Tsauriyu idza dzakara al-mauta la yuntafa'u bihi ayyaman. Iya ro Imam Ats-Tsauri ahli fikih dan ahli hadis nareko nai ngerangi gare amat ngena itu pandita la yuntafa'u bihi ayaman, beberapa hari itu tidak bisa diminta bantuannya. Tentu orang datang ke dia tanya hukum fikih, bagaimana ini kasus ini, bagaimana ini. Ia kau nai ngerang gare amat ngena itu Sufyan Ats-Tsauri la yuntafa'u bihi, tidak bisa diminta tolongi ayaman beberapa hari. Apa sebabnya? Fa in su'ila nareko makutana tahu tentang sesuatu hal agama, apa jawabannya? La adri, Dewi sengi. Tidak mungkin Dewi sengi. Age nama magi nama su maka Dewi sengi. Itu pikirannya fokus ke kematiannya, fokus ke akhiratnya. Orang sekarang bilang tidak fokus. Ya kagak. Kalau Al-Laisita At-Taimi dan tadi makan dek nama lunra, kemudian agak senang, ini Ats-Tsauri tidak bisa fokus. Sama kalau kita sedang memperbaiki alat tak, Bapak Ibu, kemudian datang anak tak makutana paling tagerai. Makutana. Begitu juga ini, makanya Dewi sengi. Karena pikirannya itu larut dalam mengingat kematian. Jadi ini perintah Rasul dipraktekkan oleh sahabat, dipraktekkan oleh ulama-ulama besar ini. Maka semoga juga turun ke kita, dipraktekkan juga ke kita ini untuk mendatangkan. Tadi padilanya adalah
nareko tadapi yang ke-20 ki marengerang lalenna sisiweni mengingat kematian. Amin. Walaupun catatan kakinya saya lihat ini ada yang mendaifkan hadis ini, akan tetapi yang namanya hadis daif itu masih bisa digunakan dalam fadilah amal kalau tidak bertentangan dengan dalil kuat yang lainnya. Ya. Nah, pak depungan ni si bawa tomati sahid esori mondrie nari kolelen nasi sosiweni idapi bek ke-20 ki marengerak wa matingetta. Dibuka bukunya ande guru tambo dalle Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq, maka dia ande guru tak corona naharahkan ki nari komelo ki mak guru mate tongetongeng a guru ki mate komelo ki matindro nasaba al mautu akul maut itu tinroe masiles sureng ya matenge. Dibahas juga oleh guru tambo dalle di Al-Qaulus Shadiq. Jadi bisa kalau kita mau tidur paling tidak di sanalah kita menghadirkan bahwa kita mau meninggal dunia juga ini apa mi persiapanku ini. Maka dia lebih tak orang yang selalu mengingat begitu, insya Allah matuju tu atau tongena Bapak Ibu. Ini ada riwayat lagi disebut berikutnya. Wa qala Ibnu Asbat, angkasi di Pandrita Ibnu Asbat mengatakan, dzukira indan nabi, angkat rampei kusedena nabita rajulun wa usniya alai. Kemudian ia rotawe na ganti-ganti oro ranewe, dia sanjung-sanjung di dekatnya nabita. Ya nunasa kesinayanu ya Rasulullah, kesipayanu. Nah, ini namanya asna alai. Nah, ganti-ganti, nah sanjung-sanjung ini. Ini orang menyanjung seseorang di dekatnya Nabi Muhammad. Nang kalingi ku nabita, aga nasa nabita faqala Rasulullah makutana nabita kaifa dzikruhu lil maut. Maragaraga batena ya rotawe marengerak wa matengi. Maragaraga kira-kira. Walam yudkar dzalika minhu. Dia tidak bisa bicara. Dia tidak bisa bicara. Artinya ini orang tidak terkenal mengingat kematiannya banyak. Aga nasa nabita. Wa qala makkana nabita ma huwa kama taqulun. Berarti tidak seperti yang kalian bilang. Jadi menilai seseorang Rasulullah dikaitkan dengan berapa kali dia ingat matinya. Itu dia ngerang matinya lalu sesuatu lain. Tidak sebagus yang kalian bilang. Begitu di riwayat. Ternyata mengingat mati itu bagus. Ya. Wa qala al-Lufaq. Ini kalau tidak salah saya lacak namanya Hamidan. Wakilah Hamidan. Dikatakan bahwa ini adalah Hamid al-Lufaq. Maka dai man aksara dzikral maut, siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bi salasati asya, maka orang itu akan dimuliakan dengan 3 hal. Tapi ini bukan ucapan Nabi, ucapan seorang pandrita. Kalau orang banyak mengingat kematiannya, apa nilai positifnya? Pertama, ta'jilut taubati, pasti dia cepat-cepat bertobat pada Allah. Ya kalau lino diurusi terus, tidak mau selesai. Selesai di luar, tidak selesai di hati. Ya kolino yurusuk. Maka dia sesarawi itu waktu dalam sehari semalam 24 jam. Ya kolino melok lay tongengi untuk yurusi pakesingi. Jangan 24 sampai 50 jam ditambah ini tidak akan pernah selesai. Kata siapa? Kata Sesarawi, ahli tafsir. Jadi insya Allah kalau orang selalu mengingat kematiannya, insya Allah pasti dia cepat-cepat bertobat. Yang kedua, wa qana'atul qalbi, dia merasa cukup dalam hatinya, tidak serakah. Kan biasa orang dia bahagia, nasabaya pemikirannya selalu memikirkan yang belum dia dapat.
Ini yang sudah didapat sudah banyak, tapi tidak lupai. Karena tidak pernah merasa cukup karena yang dia pikir itu yang belum didapat. Ya. Orang yang selalu mengatakan alhamdulillah karena motorku, alhamdulillah karena bolaku, alhamdulillah karena anak apoku, alhamdulillah selesai manen ni masih sekolah mak kuliah beranak. Jadi ia turina rampewe ngerangi yang sudah didapat. Dia sudah bersyukur pada Allah. Inilah qanaah. Insyaallah orang yang selalu mengingat mati itu qanaah. Itu tadi yang dialami oleh Ahmadinejad. Ya. Yang ketiga, manfaatnya wanasatul ibadah. Pasti matonga-tonga makasiwiak kupuangnya. Kita lain ini orangnya. Tidak kenal hujan, tidak kenal panas apa, datang ke masjid salat. Insya Allah di hati tak pasti itu adalah terdorong oleh ketaatan pada Allah karena kita juga ingat mati. Tambah banyak ingat mati, tambah bagus. Ya. Wa man nasyal mauta, narikong katau nalupaya mati ngena. Ukiba bisalah sati asya. Pasti dia dihukum dengan 3 hal. Apa hukumannya? Kebalikannya itu yang 3 tadi. Taswifut taubah. Ya kena lupa ya matengannya. Pasti dia makurang istighfarna. Hukum Allah Ta'ala. Tentu seorang ulama besar tidak akan sebegitu enaknya menyimpulkan. Yang kedua hukumannya watarkur rida bil kafaf. Dia tidak reda dengan yang ada ini. Itu tadi. Selalu yang dipikirkan itu yang tidak ada. Apalagi kalau berdampingan rumah dengan orang yang mewah rumahnya, baru rumahnya sederhana. Ya tuh turun pikir. Padahal ini sudah ada rumah. Yang ketiga, wattakasulu fil ibadah, malas beribadah. Jadi di antara penyebab malas tak beribadah adalah karena lupa akan kematian. Bapak Ibu sekalian, ternyata mengingat lai pamegai untuk merengerak kematian bukan sesuatu yang negatif, positif, bagus. Bagaimana tadi ini ada tidak enak makan, ada Imam As-Sauri gangkannya seperti orang yang hilang ingatan mengatakan dia isengi padahal isengi. Kita jangan mengatakan pasti negatif, ini tidak. Ini Sufyan As-Sauri Pandita Lopo. Pandita Lopo ye. Berarti rupa disengena mega. Malu apa disengena. Tetapi kalau ingat mati, dia fokus kepada kematiannya sampai seakan-akan dia tidak mengerti. Hilang, seakan-akan hilang diingatannya, konsentrasinya untuk memikirkan yang lain. Ini sebenarnya kan kontrol hidup, mengontrol kehidupan kita. Bapak Ibu, tapi orang-orang tuaku ini itu lebih misengi daripada saya ini. Saya hanya membacakan sedikit, mengomentari dari ucapan ulama, bukan itu nasihat dari saya ini. Ya, tak pengengak karena jangan terkesan bahwa saya yang menasihati, bukan. Ini Pandita Lopota ye. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Jadi jangan mengingat mati dibawa ke negatif. Jangan bawa ke negatif. Maksudnya apa ini? Ini yang dimaksud oleh penceramah yang tadi itu. Jangan orang selalu diceramai kematian-kematian. Nanti umat ini menjadi umat yang mati. Kalau dibawa ke negatifnya, kita bawa ke positif. Kalau dibawa ke negatifnya, malas-malas pergi masapa. Berarti ini kan kematiannya dibawa ke negatif. Malas mengurusi, menata hidupnya. Nasaba tuli marengere kematian, lalai menjalankan tugas kantornya. Nah, tinggalkan kantornya, pergi masem pajak ke masjid. Karena masyarakat mau dilayani, pegawainya tidak ada kemana, ingat mati ada di masjid. Oh, dibawa ke negatif. Dibawa ke negatif. Bawalah ke positif. Bagaimana caranya? Dijadikan pencarian rezeki halal itu sebagai sarana amal jariah. Iya, kau mati kak matu ye.
Aga kira-kira roli salai mondi na paki tahu ikut dejengnya. Aga kira-kira semangatlah bekerja. Ingat mati, tambah ingat matinya, tambah semangat bekerja. Kenapa? Di pemikirannya bukan mau menikmati ini hasil pekerjaan dengan bermegah-megahan, dengan enak-enak dengan keluarga kesana kemari menghabiskan uang. Bukan itu pemikirannya. Pemikirannya adalah aga kira-kira kau mati kak mati. Engkau salai mondri, napa kita wiku dajengi sehingga itu menjadi amal jariah. Itu namanya ingat mati, dibawa ke positif. Semangatlah kerja, semangat. Jangan dibawa ke negatif. Melok na mati ye, melok tulai salai pajebawan. Oh, itu dibawa ke negatif. Padahal harus dibawa ke positif. Apa pahalanya kalau kita meninggalkan sesuatu yang napa kita wiku dajengi? Ibu sekalian, ini kita cemburu sama ulama-ulama dulu ini. Ulama dulu itu tidak ada mesin ketik, pakai pulpen nulisnya. Itu pun pulpennya kesian pulpen sederhana yang dicelup ke tinta. Ya, oke, dicelup ke tinta begini. Sekarang kita komputer. Mereka itu karyanya berjilid-jilid, beribu-ribu halaman. Nah baca mopi tahu makuk termasuk ini al-Manal Qutubi. Ibaca mopi bokna. Jadi beliau ini angkani kuki buru bukunya dibaca di seluruh dunia, dia memperoleh pahala mengalir. Kenapa? Resona. Ini banyak jamaah-jamaah di sini orangnya yang sudah tidak ada. Biasa itu tempatnya, oh di sini orangnya, oh di sini selalu dia, oh di sana di pojok selalu orangnya. Tidak ada. Sumbangannya masuk ke masjid ini, Masjid Islamic Center. Orangnya sudah tidak ada, pahalanya ngalir terus. Itu berkat amal jariah, resona. Jadi insya Allah orang yang mengingat mati itu pasti tambah megalak makareso, karena di pemikirannya mau meninggalkan amal jariah. Ini ulama-ulama dulu, Imam Bukhari berjilid-jilid. Ada buku namanya Bapak Ibu Syarhul Kabir Ibnu Qudamah, Mazhab Hambali. Berapa jumlahnya? 14 jilid, tebal-tebal 14 jilid. 2 jilid mumpuk pada makompumpuknya. Itu hanya daftar isi saja. Daftar isinya bukunya sudah 2 jilid besar. Itu tulisan Ibnu Qudamah bermazhab Hambali, Syarhul Kabir. Dibaca orang seluruh dunia. Tiada hari tanpa orang membaca itu di seluruh dunia. Maka itu adalah lahir dari wasilik resona. Jadi pembahasan kita malam ini ada fadilahnya kalau di 20 kali yang ngerangi rahmat yang lalena seseweni memuari puang tanah podo dapat ada pungi maturi suri munri bersama mereka orang yang mati syahid. Jadi perintah oleh Nabi, perintah aksiru zikra haji milata pamikai kata Rasulullah, bawa ke positif, jangan bawa ke negatif. Loyo tidak menjual, loyo tidak mak galung, loyo tidak makan, terus itu dibawa ke negatif. Bawa ke positif. Positifnya karena kita akan meninggalkan peninggalan amal jariah insyaallah. Makuni kapang tabe para orang tua sekalian, tentu ini yang kita bahas. Lama kita tahu yang ini cuma kita bahas malam ini. Tak ada pengengak kalau ada kekurangan. Terima kasih panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.